Selamat sore, kami mohon Taman Budaya Provinsi Bali. Masih dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 yang mengambil tema Purna Jiwa, Prananing Wanakarti, Jiwa Paripurna, Nafas Pohon Kehidupan, yang bermakna memuliakan pohon, hutan sebagai sumber kehidupan untuk membangun simponi, harmoni, kesejahteraan hidup dengan jiwa yang maha sempurna. Dan pada sore hari ini bersama-sama kita akan menyaksikan Rekasadana Gambang Kuanji Sempidi, persembahan Sanggar Seni Kebo Iwe, Banjar Kuanji Kelot, Desa Kuanji, Kelurahan Sempidi, Kabupaten Badung. Sebelum menyaksikan pegelaran pada hari ini, dapat kami informasikan bahwa penyelenggaraan acara ini sudah melalui tahapan protokol kesehatan. Juga pegelaran pada hari ini dapat kita saksikan bersama secara live streaming di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Hadirin para pecinta seni yang berbahagia, langsung saja kita akan saksikan Rekasadana Gambang Kuanji Sempidi, persembahan Sanggar Seni Kebo Iwe, Kabupaten Badung. Untuk itu kepada para penabuh kami persilakan untuk memasuki panggung. Hadirin, kita sambut penampilan Sanggar Seni Kebo Iwe, Kabupaten Badung.
kanan itu, dong Dewa Ratu Agung, pawowokeun antuk Ratno Demaku sami. Mas makamban nika. Mas sesane 24 karat punika angin. Sumnoy kang karangan. Nama le punika kebentuk kukurengo. Yen nu parengga mila. Duaning sampun punika kukurengo. Dahating tumilah pisan. Sing ning mutiarsa. Tungolika maniko taman. Dong Dewa Ratu Agung risampun nenusang. Jak mako sami cek kuwing kawendanannya ne. Makan mas matur. Alor kadi asa punika kawowokeun antuk Mas Manik kesane luwih-luwih. Ulas manja deku jerawo. Yos kadi asa punika malih kain-kain sane becik-becik punika kaanggen kurengo. Sinawung utamoyo kakasih niro pamo. Len kocingakan antuk sangesane siosin dahating tumilah pisan kawendanannya ne. Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasitam. Perkenalkan, saya Nyoman Mariana dari Ketua Sanggar Seni Keboiwo. Jadi saya pada sore hari ini bersama tim Gamelan Gambang Kuanyi Sempidi mempersembahkan repertoar atau penyajian gending-gending Gambang Kuanyi Sempidi. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu direstui olehnya. Jadi gending yang tadi kami tampilkan itu namanya adalah gending labdo. Jadi gending ini dari kata labdo itu berarti adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara atau penyajian gending semoga berlangsung dengan lancar dan damai selalu. Nah, sebelum melanjutkan ke penyajian gending berikutnya, saya ingin berbagi sedikit tentang
apa itu gambang, bagaimana musiknya, terus bagaimana fungsinya. Nah, saya mulai dari kata gambang. Jadi sering sekali kita mendengar bahwa gambang itu sebuah musik yang memang langka. Nah, dari kata gambang itu berbagai referensi menyebutkan bahwa secara harafiah gambang itu berasal dari kata tembang. Jadi ini berkaitan dengan repertoar atau nyanyian. Nah, ada kaitannya antara repertoar gambang dengan tembang. Itu salah satu buktinya adalah diketemukannya kekawin Manukabo. Nah, itu dari kata tembang. Nah, ada juga yang menyebutkan gambang itu merupakan berarti bang atau merah menyala seperti itu. Jadi karakter ini saya lihat dari karakter suaranya dan bagaimana sebuah pemain juga bersemangat dalam permainan tempo yang kasat mata. Nah, seperti itu. Gambang juga berarti ruang. Nah, ruang ini berkaitan dengan aspek musikal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi dalam permainan gambang itu tidak ada tempo yang terlihat secara konstan, namun itu adalah ruang yang bisa dipahami oleh semua pemain. Nah, kata ang dalam gambang itu juga bersumber dari, kalau saya melihat atas pengkajian, itu dari kata triaksara, jadi ang, ung, mang. Nah, ang ini adalah suatu hal yang sifatnya sakral, seperti kita lihat ada kata sangyang, ada kata rejang, itu adalah hal-hal yang sifatnya sakral. Nah, itu yang dari kata harafiah kata gambang. Nah, merujuk kepada sejarah gambang, sesuai dengan referensi yang saya baca dan saya dapatkan, bahwa kemunculan gambang itu sudah dimulai pada abad ke-8 dan ke-9 dengan diketemukannya silopun gambang pada relief Candi Borobudur sekitar abad ke-8. Nah, selanjutnya pada abad ke-12 itu dengan penemuan relief gambang pada relief Candi Penataran. Nah, hal ini sudah saya buktikan secara langsung dengan berkunjung ke Candi Penataran. Nah, di sana terlihat secara persis bagaimana bentuk gambang yang kita lihat sekarang yang terpahatkan pada relief candi. Nah, itu. Yang kedua, di sana juga termuat bagaimana seorang pendeta yang sedang mengajar muridnya untuk bermain gambang. Nah, itu. Memasuki abad ke-14 dan ke-16 dalam zamannya Kerajaan Gelgel dalam Watu Renggong. Nah, kita di Bali atau zamannya beliau, kemasyhuran akan kesenian itu sangat kaya sekali dengan kemunculan berbagai jenis-jenis kesenian. Salah satunya adalah gambang ini. Nah, dalam kerajaan Gelgel itu tersirat dalam Purano Puro Kalaci namanya. Nah, di sana dalam Watu Renggong mengutus Ki Arya Sentong untuk mencari lontar gambang. Nah, itu dari sejarahnya penemuannya. Nah, memasuki zaman-zaman kerajaan, nah gamelan gambang mulai tersebar di beberapa daerah di Bali. Nah, khususnya yang terbanyak itu di Karangasem, termasuk juga di Kabupaten Badung. Nah, di Kabupaten Badung, dari apa yang saya sudah kaji, nah itu terdapat 12 jenis gamelan gambang yang memang warisan secara turun-temurun. Nah, itu tersebar di beberapa kecamatan di seluruh Kabupaten Badung. Nah, kami di Sempidi itu terdapat 2 kelompok seko gambang. Yang pertama, itu ada di Banjar Tengah Sempidi yang dikenal dengan gambang Rai Jadi, Guru Rai Jadi. Nah, yang kedua ada gambang Kuanyi Sempidi seperti yang terlihat di depan. Nah, gamelan gambang ini belum begitu umum dikenal oleh pencinta-pencinta gambang atau pencinta karawitan Bali. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit tentang
bagaimana sejarah gamelan gambang ini. Nah, gamelan gambang ini merupakan gamelan gambang warisan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, kami di sini, kalau saya itu sudah memasuki generasi keempat. Nah, beliau penglingsir saya itu generasi ketiga yang mewarisi gamelan gambang ini. Nah, dari tingkatan atau periodisasi warisan ini, maka gamelan ini kami dapat simpulkan sudah lebih dari 200 tahun. Nah, itu dari tahapan atau regenerasi undang-undangan itu. Nah, itu dari sejarah gamelan gambang ini. Nah, selain dari sejarah itu juga kemunculan dari instrumen ini juga gangselnya juga digunakan pada gamelan saron yang dulu kami warisi. Nah, seperti itu. Nah, memasuki ke musikalitas, ada hal yang menarik dari gambang Kuanyi Sempidi. Nah, kenapa demikian? Dari hasil pengkajian saya dalam dunia atau seni gambang, itu gamelan ini memiliki perbedaan musikalitas yang dilihat dari tuning atau nada. Jadi dia mempunyai tuning yang juga berbeda dari gamelan gambang-gambang yang lainnya. Setelah itu, yang kedua ada bentuk. Nah, bentuknya memang seperti yang kita lihat pada umumnya bentuk instrumen gambang itu berbeda dengan instrumen gamelan Bali lainnya. Bentuknya seperti ini, ada yang panjang pendeknya tidak beraturan, itu berkaitan dengan aspek harmoni, ya. Jadi kenapa gambang letaknya tidak sama antara masing-masing instrumen? Itu adalah bagaimana kecerdasan leluhur kita terdahulu. Ya, jadi dia sangat cerdas dalam men-setting bilah atau nada. Bagaimana dia menempatkan antara septim, antara kuat, antara oktav, hingga seperti ini, itu sangat, menurut saya ini sangat intelektualnya sangat tinggi dari penglingsir kita. Ya, jadi kenapa dia bentuk panggul gambang seperti ini? Jadi ini mungkin pertanyaan beberapa seniman kita. Nah, ini berkaitan dengan kalau kita pukul seperti ini akan timbul suatu macam kuat atau oktav. Ya, antara nada ding dengan nada ding kecil, di sini ada oktav. Ya, nah, seperti itu. Dan juga, nah seperti itu. Jadi semua instrumen kalau bermain satu nada itu ada kelipatan sampai berapa nada. Ya, ada 16 nada yang dipukul oleh sekali shot. Nah, ini berkaitan dengan aspek kalau dalam bermain keyboard juga seperti itu. Nah, itu dari aspek musikal. Dan juga kami juga memiliki beberapa jenis hal yang memang ciri khas dari kesenian kami di Kuanyi atau gambang Kuanyi. Nah, yang lebih menarik adalah fungsi gambang di Kuanyi itu. Nah, secara umum sebelum saya masuk ke Kuanyi, secara umum fungsi gambang dibedakan menjadi dua. Ada yang digunakan untuk ritual Dewa Yatnyo. Nah, ini lebih banyak fungsinya di Bali Timur. Jadi gambang difungsikan ke dalam ritual Dewa Yatnyo. Nah, seperti di Asak yang pernah saya lihat, itu ada juga rejang gambang. Nah, kalau di Kuanyi atau Bali Selatan itu khusus atau lebih banyak difungsikan ke ritual yang sifatnya Fitrayatnyo. Nah, kalau kami di Kuanyi, gamelan ini hampir setiap ritual ngaben itu menggunakan gambang. Nah, itu salah satu ciri khas dari ritual yang kami laksanakan di Desa Adat Kuanyi. Selebihnya saya melihat dari proses ini adalah suatu jalan bagaimana penglingsir atau leluhur kita terdahulu menempatkan pola untuk menjaga eksistensi ke depannya. Jadi kalau semakin banyak digunakan, otomatis generasi kami akan dituntut untuk bisa mewarisi kesenian ini. Nah, seperti itu. Nah, kami memiliki teknik permainan yang juga berbeda dari gamelan gambang-gambang yang lainnya. Nah, saat ini atau dalam kesempatan ini kami akan berbagi tentang teknik permainan masing-masing instrumen gambang
ciri khas atau style Kuanji Sempidi. Oke, siap? Nah, yang pertama ada namanya gambang pengenter, ya. Jadi enter, mengenter. Jadi ini berkaitan dengan aspek ritual juga. Bagaimana seorang pemangku atau pemimpin dalam mengenter. Mengenter artinya membimbing menjalan, ya, dalam jalannya permainan melodi. Oke, coba kita lihat teknik dari gambang pengenter. Silakan. Ya, jadi itu permainan melodi singkat yang kami dapat tampilkan. Nah, bisa dicerna atau ditafsirkan bagaimana polanya. Nah, itu adalah melodi dasarnya dimainkan oleh instrumen gangse dan variasi melodi itu dimainkan oleh gambang pengenter. Nah, temponya dia ada pada on beat, ya. Jadi kena semua pada ketukan. Melodi dasarnya memberikan variasi, tetapi tetap artinya bermain sesuai dengan melodi yang dimainkan instrumen gangse. Yang kedua ada namanya gambang pemeru. Gambang pemeru. Nih, instrumen gambang kedua ada namanya gambang pemeru. Seperti apa tekniknya? Yuk kita simak bersama. Jadi bagaimana polanya? Terlihat ya. Jadi gambang pemeru, ya. Jadi kalau dilihat dari katanya meru, memeru, jadi dia bermain pada jatuhnya pukulan nadanya itu membelakangi. Nang, baru dia jatuh nang. Nah, itu. Jadi dia kalau dilihat dari permainannya dia upbeat, ya. Jatuhnya di atas lalu pukulan tepat nadanya. Nah, yang ketiga ada namanya gambang penyelat. Jadi dia nyelat artinya berada di tengah-tengah permainan masing-masing instrumen ini. Ya, contoh tekniknya seperti ini. Tekniknya seperti itu, masing-masing dia mempunyai teknik yang berbeda. Nah, ini jatuhnya permainannya itu juga mengawali, kalau dia membelakangi, kalau ini mengawali nada dari instrumen gangsel. Nah, itu perbedaannya. Nah, ada yang namanya gambang yang keempat, gambang pemetit. Ya, bagaimana tekniknya kita lihat sekarang. Ya. Jadi metet dia seperti kita lihat dalam permainan gamelan reong gong kebiar. Jadi metet dia lincah ya, kemanapun jalannya melodi dia memberikan variasi, gitu, seperti itu. Nah, kalau masing-masing teknik ini dijadikan satu, bagaimana jadinya? Silakan simak seperti ini. Ya.
Nah, itu masing-masing teknik dari permainan instrumen gambang style Kuanji Sempidi. Nah, selain melihat teknik yang tadi, untuk upaya regenerasi terhadap kesenian ini, khususnya pada kami sebagai pewaris, kami juga memberikan atau menanamkan kepada generasi penerus gambang Kuanji. Kepada generasi penerus gambang Kuanji, kami persilakan. Nah, pada kesempatan ini penerus gambang Kuanji Sempidi akan memainkan kembali gending labdo. Nah, ini sebagai bentuk bagaimana generasi kami ke depan sudah mampu mentransformasikan gending labdo itu dari generasi ke generasi. Kepada pemain kami persilahkan. Lanturang didang malih caritone puniki rehning sampun wusan ide Sang Prabu melaksana hadiah punika digelis raris busanone punika kawastaning Paksiabo. Was niyakin nang busana dong Dewa Ratu Agung riwusan kadi asa punika sapunapi mungwing paridabdab ide Sang Prabu. ya tega den rapa sudah Nani mangkin digelis raris ide Sang Prabu ngesane ngenderang jagat mau paridabdab malih lian kewah ning widianya nari sejeroning kadia asa punika mewah kuyaki bikayun ide Sang Prabu duka punika dan pahinganing laku nah digelis raris mungwing kawentenan ido nilar puri punika memargi jujur jagat desane siosan di kamu nusing jaring nah duani ide Sang Prabu mau porakoyan paksi manuk kabo be digelis raris paro partak jano iri kering puri pacang ngererah mungwing kawenten ide wenten sane pinako mak jaring telas tang upaya kene nakeni be duaning kesuwen-suwen mangkin ko baosang be sampun telas puniki pekayun ido sane pacang ruruh mungwing kawentenan ide Sang Prabu. Sang
Sang raja sudah pada tanahana ngeni. Nane mangkin mungkin kementan ida sang Prabu mererah punika. Beriko melancaran ke tengah wano. Milih puasira ring pradesanira. Nah duaning sampun kenyal mungkin kawendanan para pajak para partak jano nama wali malih para partak jano punika kepedesan nyane Ring lagi malu ya rikata hira. duaning eling-elingan mana eling-elingen pakayun rikat kalungi mungkin kawendanan doke punika nane mangkin bawa sang titiang sampun suwe punika kawentenan ipun imanu kabo ninggalang genah sane sejati mula bilih-bilih yen kudang sasih ketiga punika sampun langkung dan punika nanan mawali malih mungkin kawentenan ipaksi manuk kabone punika napi kemako mawinan kadia asapunika duaning ipun ipaksi manuk kabo ngon puniki nyingak mungwing kaluwikin daging alase mako sami duaning sampun pasti mungwing kaluwihan ipun yalas konampo kang antuk samudra sane lingga sane jimardo demako mawinan egar pikayun ide ipaksi manuk kabo Ya, jadi tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana gending labdo itu dimainkan oleh penerus Kembang Kuanyi Sempidi. Nah, berikutnya
ada namanya gending sengkeran labdo. Nah, kami juga di Kuanyi Sempidi juga mempunyai salah satu ciri khas musikal, yaitu kami kenal dengan istilah, kalau di kami itu dikenal dengan sengkeran. Nah, kalau di dalam musik, istilah musiknya itu adalah modulasi. Bagaimana peralihan nada dasar yang satu ke nada dasar yang lainnya. Namun tetap mengacu pada kalimat-kalimat melodi yang sama pada gending labdo. Jadi dia beralih menjadi sengkeran yang kami beri nama sengkeran labdo. Nah, bagaimana jalannya melodi ini atau bagaimana transformasi dari labdo menjadi sengkeran, kita simak bersama-sama. Mada penabuh, silakan. Risa sampun neduh mungwing pemargani dobe dong Dewa Ratu Agung irike rauh ring tegali saneda hating lingah bausan sampun imanu kabuh mesana pangriku ring Tegal sane Jimar samping samudra nesane lingah beh tanjo muko wenten sang morago tamyu rauhen sang manu kabuh
raga tamiu sane wawu rau iri kuring tegal sane lingah wastanya ni boyo nenten tios sang trik dong dewa ratu agung widak do wikan pisan mungguing kewentenan isang trik punika. Demikianlah tadi penyajian gending Sengkeran Labdo. Nah, selanjutnya kembali penglingsir gambang Kuanyi Sempidi akan memainkan gending Plugon. Nah, jadi gending Plugon ini umumnya sudah banyak dikenal oleh kalangan pencinta gambang di seluruh Bali. Nah, namun dalam penyajian gending Plugon style Kuanyi Sempidi, pada akhir lagu itu ada kesan pemasukan nada pemeru. Nah, kesannya ada nada di luar nada atau rangkaian nada yang dimainkan. Itu ada terselip satu nada sehingga kesannya itu ada permainan nada pemeru. Nah, bagaimana bentuk atau
waktu penyajian gendingnya kita akan saksikan bersama. Kalaning punika sang sareng kalih ngobo baosang alus nyunyur manis mung kawentenanyane si manuk apuh mo baos ang udo hati sang jegegangani dewo waksi trek wangani dewo adonya ni dewo dini di tengah alas nyentuh ade Adi santri kangani dewo nari kanjekang beli dinik kecunduk sareng dewo ring tengah malas dong dewo ratu agung sang kaning pesuecan ide sang yang mangan tu adi egar di kayun beli
beli nyentuh di sangkring idewo. Nah kene nyentuh di sangkring angani dewo. Nah ado pidakon beline marep tekening dewo. Adone dewo dini di tengah alas nyentuh adi. Jak wiakti seneng nyanyi dewo napi sani ngeranungnya. Bang beli nawang itu nyentuh dakon beli nyentuh adi. Uling pidana rauh kejani nyentuh adi dini. Rumah sak nyentuh adi dini. Di gunung alas sesane wayah. Ngururuh sane muas tuh kemerkan. Itu nyentuh adi santrik angani dewo. Wate punika mawinan pe sungsut mirengang kadi asa punika pikayun ipaksi manuk abone. Ya, demikian tadi penampilan atau penyajian gending gambang Plugon. Nah, secara struktur dalam penyajian gending gambang kami style Kuanyi Sempidi itu terstruktur dengan artinya ada bagian-bagian khusus ya. Mulai dari awal itu kalau dalam istilah karawitan itu kita kenal dengan kawitan. Nah, itu mulai dari pengenalan nada artinya dalam gambang kami susunan nada mana yang akan kami gunakan. Nah, itu pengenalan nada baru masuk ke dalam kawitan. Nah, kalau sudah disimak itu ada pengulangan setiap kawitan itu diulang 2 kali dengan permainan tempo di sini. Nah, kalau dalam bagian-bagiannya itu ada yang terdiri dari 2 bagian, ada yang terdiri dari 3 bagian dan 4 bagian, sesuai dengan jenis gending yang dimainkan. Kalau tadi Plugon itu ada 3 bagian. Nah, pada bagian terakhir itu ada pukulan nyading. Nah, pukulan nyading adalah salah satu ciri khas dari permainan gambang, termasuk kami di Kuanyi. Nah, masing-masing instrumen itu mempunyai pola permainan tersendiri juga, ya. Jadi antara masing-masing instrumen ini ada pola-pola khusus dalam pukulan nyading. Nah, seperti apa pukulannya? Nah, kami akan menunjukkan permainan atau teknik pukulan nyading gambang style Kuanyi Sempidi yang dimulai dari instrumen gambang pengenter. Nah, nanti
gendingnya kita akan ambil pada gending bagian ketiga di nada dung. Nih, yuk silakan untuk nyading. Ya, bisa disimak ya. Jadi pukulannya dari permainan melodi ada beberapa aksen khusus dari melodi gangse untuk menurunkan nyading di suatu rangkaian melodi tersebut. Nah, polanya bisa dilihat tadi itu ada 2/4 sehingga dipercepat lagi temponya seperti itu. Nah, kedua, nyading yang terdapat pada gambang pemeru. Bagaimana pukulannya? Kita simak bersama. Silakan. Jadi bisa dilihat dalam teknik nyading gambang pemeru itu terdapat 2 pola ya. Jadi polanya sudah dilihat tadi bagaimana pola 1 dan keperalihan ke pola 2. Nah, selanjutnya di gambang penyelat itu juga ada teknik nyading tersendiri. Nah, polanya seperti ini. Nah, bisa disimak ya, ada berapa pola di sini. Nah, dalam nyading gambang penyelat itu terdapat 3 pola. Nah, kalau di sana ada 2 pola, di sini 3 pola. Nah, bagaimana dia penempatannya? Itu juga mengarah pada permainan melodi dari instrumen gangse. Jadi dari permainan nyading dalam tempo 3/4 beralih menjadi 2/4 dan kembali ke 3/4. Nah, seperti itu tadi. Nah, yang keempat di gambang pemetit juga memiliki teknik nyading yang beda. Kita simak bersama. Jadi demikian teknik pukulan nyading dari permainan pola gambang pemetit. Jadi di sana juga ada 3 pola. Ya. Nah, kalau disatukan pola nyadingnya akan terdengar suatu jalinan. Ya, bagaimana di dalam ruang-ruang birama itu masuk beberapa jenis pukulan masing-masing instrumen ini. Nah, kita simak bersama. Ya.
demikian pengenalan pukulan nyading style gambang Kuanyi Sempidi. Nah, berikutnya kami akan memainkan gending Manukabo. Nah, jadi pada penyajian gending gambang pada umumnya juga dikenal gending ini, gending Manukabo. Nah, seperti saya singgung sebelumnya, bagaimana kemunculan gending ini. Jadi gending ini sesuai dengan referensi yang saya dapatkan itu adalah Purana Puro Kalaci. Nah, di sini bagaimana dalam Watu Renggong kembali cerita itu mengutus Ki Aryo Sentong untuk mencari lontar gending gambang. Nah, ini ketika dia dalam proses pencarian itu dia beristirahat pada sebuah gubuk atau gumuk ya. Jadi bang-bang itu. Nah, di sana dia beristirahat, lalu dia mendengar atau melihat cengkrama burung yang disebut tadi, Manukabo itu. Nah, dari sana dia ambil pandan, lalu dia menuliskan hasil cengkramanya itu, hasil cengkraman burung Manukabo itu, dan ditulis, lalu diserahkan kepada Dalem. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, di sana dalam Watu Renggong itu terkejut artinya bahwa bahwa Ki Aryo Sentong itu ternyata mampu mencari lontar atau gending gambang ini. Nah, saat itu pula gending gambang itu disebut dengan gending Manukabo. Nah, seperti cerita yang saya dapatkan dari referensi. Nah, bagaimana penyajian gendingnya kita akan saksikan bersama. Wawaning ditiang malih caritone puniki rikanya kang sang sareng kalih wonten ring tengah alas mungwing pitaken Ki Manukabo uduh adi sang jegek sang trik tuangan dewa kemudian nyentuh adi setato kangen demen dini ngoyong di tengah alas nyentuh adi
asa punika petaken isang manuk kabo. Ne mangken mesaut nimal isang triknya punika udah beli sang manuk kabo. Duane hidup urip di tiang puniki ring telengan wano nyentuh beli. Dini di tiang urip dini di tiang baca ngerok saning wasto pemertaan itu nyentuh beli sang manuk kabo. Kadi asa punika pesaut isang terik ya egar pikayut sang manuk kabo duka punika mireng ri sejoro ning penyawisnya nih. Santrik anggani dewo tuaning beli kecunduk ring tengah alas sesareng dewo sangkaning peswecan ide sang yang bang jani beli mau pari dap pacang musikian marep tekening dewo dini ngerah pemertaan ring tengah alas gitu nyentuh adi santrik anggani dewo. Manuk angan dewo nyentuh beli len buat nirgamu yang urip di tiang puniki ring gunung alas sasane lingga satwa luyo tualen alih yang di tiang sesai sokati ipun ibungan tuyung itu nyen rumah satu angani dewo kedolen kecingakang di tiang ipun ibungan tuyung saja bungannya dhuwur yeh sama genah sake walo ke selatan antuk yeh weh akahnya adoy dindut itu meguyang kedolen kamu yang tiang beli sang anu kabo. Kabar
sake walo tuh beli. Adone mentek ibungan tunjung di telago di tengah alase. Asiki abesek tan wenten sat pado pacang rereh. Yo ibungan tunjung itu mana di tiang beli. Duaning ada anak mau sang punikuring jaga aduh daduo tuh beli ngelawan loh ngelawan wani aduh ibungan tunjung sing ada sak pado pacang uruh itu lendir kamu yang pedewe kang di tiang ini mentik di tengah alas di telago nesane biar itu yang beli. Ya, demikian tadi penyajian gending Manukabo. Nah, tadi sudah dapat disimak bersama bahwa bagian gendingnya seperti itu. Jadi ada kawitan, jadi ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan terakhir ada bagian teknik nyading sebagai berakhirnya sebuah lagu. Nah, saya ingin kita dengar bersama bagaimana vokal atau kekawin Manukabo itu. Ya, jadi ini saya dapatkan bukunya itu kekawin Manukabo itu di Gedung Kertio Singaraja. Coba bisa ditembangkan bagaimana isi dari atau lirik dari kekawin Manukabo. Kami persilakan. Lawas nira pilag sakari swapura. Inggih nemangken aturung niayang titiang yen aku dang tiban aku dang sase sampun ipaksi Manukabo ningalen genah sane sejati mula. Oke, demikian singkat petikan teks kekawin Manukabo. Oke. Kita berikan aplaus untuk tim penembang. Jadi persembahan kita yang terakhir
demikian tadi penampilan gending-gending gambang style Kuanyi Sempidi. Jadi kami generasi dan penglingsir gambang sangat bersyukur sekali kami diberikan atau dianugerahi kesenian langka ini. Merupakan tugas kami ke depannya bagaimana agar kesenian ini bisa tetap terjaga eksistensinya di masa yang akan datang. Nah, dari penyajian kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dalam penampilan atau penyajian gending-gending gambang style Kuanyi Sempidi, baik saya pribadi dalam membawakan materi sajian ini. Harapannya ke depan generasi muda kita juga mampu untuk tetap menjaga kesenian-kesenian warisan adiluhung ini. Kalau bukan kita yang menjaga, lalu siapa lagi? Akankah kita akan belajar ke barat? Akankah kita terus artinya ketinggalan, setelah hilang baru sadar? Jadi kenapa kita tidak mulai hari ini? Ya, semoga apa yang kami tampilkan dapat berkenan dan kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi. Santi, Santi, Om. Bapak Ibu hadirin dan para pecinta seni yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama Rekasadana Gambang Kuanyi Sempidi, persembahan Sanggar Seni Kebo Iwe, Banjar Kuanyi Kelot, Desa Kuanyi, Kelurahan Sempidi, Kabupaten Badung. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya dan akhirnya acara kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.